Ibadat? Baik anak-anak Ibadat yang luar biasa, pada pagi ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam pelaku ini ya, karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita supaya Allah memberikan ridho dan kemudahan, mari kita awali dengan doa. Dipersilakan. Itu Pak, itu syagra doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian kita akan membaca surat dalam Al-Quran. Silakan anak-anak. Mari teman-teman kita membacakan surat Atin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, surat pendek dari surat Atin sudah kita baca bersama. Anak-anak, apakah kalian sudah siap ya? Sudah siap semuanya ya? Untuk siap? Ya. SMP Muhammadiyah 3 berdiri dan berkemajuan. Mana Tanzania? SMP Muhammadiyah 3 berkemajuan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian yang sudah semangat. Ya baik anak-anak, nanti akan mengabsen terlebih dahulu. Abimanyu, Angel Bunga, Aklita, izin ya. Alviola, Ayu Marini, Citra, Zaki, Tommy, Iqbal, Maulana Rizky Rahmano, Mufidah Kamelia, Muhammad Sidanugroho, Muhammad Fatih Arsad, Naima Akila Mulyadi, Najma Nurun, Naufal Tegar Indrawan, Putri Hidayati. Karena apa? Karena oh ya izin ya. Mas Rafi Syaukani, Raihan Arkan Al-Rashid, izin Rasya Anandia Putra,
Rasyadita Tidak hadir. izin. Oh sakit, ya semoga lekas sembuh ya. Rizky Bilar Tidak hadir. keterangannya izin. Mbak Sekar Zaneta, Mbak Siva Desti, Mas Valian Ruli, Mbak Intan Rahma. Ya, yang tidak hadir berapa orang? 5 ya. Yang sakit 1, yang lainnya izin. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang izin semoga acaranya lancar ya. Baiklah anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran berikutnya, masih dalam pembahasan materi tentang makanan dan minuman yang halal, yang mana kita diminta untuk menjauhinya kalau makanan itu haram ya. Baik anak-anak, kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama ya mengenai jenis-jenis makanan, kemudian kita mengetahui komposisinya. Nah, anak-anak mohon berarti ada salah satu di antara kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang lalu. Coba siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran yang kemarin? Silakan. Kesimpulannya kemarin pembelajaran yang lalu, ada yang ingat? Ya, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Makanan dan minuman yang disetujui oleh syariat Islam artinya artinya Iya, jenis-jenis jenis makanan dan minuman ya. yang ada logo MUI-nya artinya halal dan bermakan. Iya, luar biasa Mbak Ayuman ini telah menyimpulkan pembahasan materi kita yang kemarin. Luar biasa. Masih ada yang akan menyampaikan, silakan. Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita akan melihat pembahasan berikutnya. Namun kita akan tengok dulu anak-anak, kalau kita belajar, tujuan pembelajaran harus kita pahami dulu ya, supaya kita lebih mudah dalam belajar. Tujuan pembelajaran, ada yang dapat membacakan nomor 1? Silakan. Ya, silakan Mas Maulana. Tujuan pembelajaran 1 menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar. 2 menjelaskan akibat mengonsumsi makan dan minuman haram. Ya, baik. Langsung dibaca Mas Maulana, luar biasa 2 ya. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini adalah menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang haram ya, yang haram, yang benar. Menjelaskan akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Baik, anak-anak, coba di antara kalian adakah yang mengetahui jenis makanan? Makanan dulu ya, jenis makanan yang haram. Contohnya apa saja? Ya Mbak Ayu? Babi? Iya. Ya, babi ya. Babi itu yang masih hidup atau yang sudah dimasak? Oh, yang sudah dimasak. Tidak boleh ya kita mengkonsumsinya ya nak ya. Sebagai umat Islam kita dimohon tidak mengkonsumsi daging babi. Ada apa? Nanti kita ketahui. Ada apa ini? Kok ada larangan tidak boleh mengkonsumsi makanan atau daging babi, masakan daging babi. Kemudian untuk minuman, siapa yang dapat menyebutkan kopi? Iya, Homer ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Mas Maulana. Ya, Homer itu apa artinya? Minuman keras ya, miras, minuman keras tidak boleh dikonsumsi ya oleh kita. Baik, luar biasa ya anak-anak ini dapat menyebutkan contoh-contohnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menjelaskan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ternyata akibatnya baik apa buruk anak-anak?
pembelajaran berikutnya. Ya, ini akan kita bahas dari jenisnya. Tadi kalian sudah memberikan contoh yang benar ya. Di sini yang pertama adalah Mas Abimanyu. Yang pertama haram liza. Ya, haram lizatihi. Artinya adalah makanan yang haram karena zatnya. Lizatihi. Makanan yang haram karena zatnya. Tadi Mbak Ayu sudah menyebutkan ya, daging babi tidak boleh, darah yang dibekukan kemudian digoreng, walaupun itu enak dan berbumbu tapi tidak dibolehkan. Ya, darah dari mana? Bukan darah haid ya. Darah dari sembelihan hewan gitu ya. Baik. Kemudian apa lagi? Semua jenis burung yang bercakar. Yang bercakar itu artinya ini ya nak, kukunya tajam-tajam. Apa saja burung yang tajam? Elang kan biasanya mencerang musuhnya ya. Iya, itu nggak boleh ya. Kemudian binatang buas yang bertaring. Apa saja? Harimau, ya harimau. Dan lain-lain, pokoknya yang bertaring, yang galak, yang sering menerkam karena lapar itu tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Lalu apalagi nih? Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh apa? Kucing ya? Kucing. Ada juga yang suka makan kucing nggak? Tidak ya. Tapi kalau makan nasi kucing enak ya, nasi kucing ya, sedap, mantap, murah, meriah itu ya. Damai di kantong ya, di kantong. Kucing tidak boleh contohnya untuk dikonsumsi oleh kita meskipun dia binatang berkaki 4 ya. Karena binatang kucing itu disayangi oleh Rasulullah dan sahabat ya, Abu Hurairah ya. Kemudian binatang yang buruk atau menjijikkan, apa ini ya? Binatang yang buruk apa ini? Cicak, terus apa? Laler ya, laler nggak boleh dimakan ya. Apalagi ya pokoknya yang menjijikkan gitu ya. Nggak boleh dimakan itu, kalian mencontohkannya sudah luar biasa bagus ini. Baik, sekarang yang nomor 2. Siapa yang akan membacakan nih? Haram secara apa? Secara apa nih? Ligoirihi ya. Haram secara apa ini? Makanan yang haram karena faktor X. Kalau X itu berarti keluar, in berarti di dalam ya. Eksternal artinya dari luar, faktor dari luar. Apa ini? Oh, ada bangkai di antaranya. Ada al-muhaniqoh, hewan yang mati karena tercekik ya. Tercekik itu dicekik sengaja dan tidak sengaja itu ya. Dia mati duluan sebelum disembelih itu nggak boleh ya, nah, harus masih hidup meskipun itu misalnya sapi, kerbau gitu ya. Kemudian al-mauqudhah, hewan yang mati karena terkena pukulan keras, sengaja dipukul pakai godam, cetok itu kepalanya biar ini, kemudian dia semaput itu dia nggak boleh. Karena kalau hewan harus disayang ya, ketika mau dikonsumsi itu harus disembelih atas nama Allah, nggak boleh tiba-tiba langsung diiris-iris kemudian dimasak, harus sesuai dengan syariat Islam. Ingat, ketentuan syariat Islam harus kita pegang untuk menikmati makanan dan minuman yang halal, bukan yang haram. Yang ketiga C apa ini anak-anak? Coba dibaca bersama. Iya, apa ini? Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Apa ya kira-kira jatuh dari tempat yang tinggi? Misalnya truk ya, truknya kok oleng jatuh itu. Ya, atau dari ketinggian gunung seperti itu. Tiba-tiba langsung mati ya, tidak bernafas, itu nggak boleh, harus dikuburkan ya. Nggak boleh dinikmati meskipun itu sapi, bau, terus apa namanya, kambing dan lain-lain. Ini yang ke D adalah anarkiha, hewan yang mati karena ditanduk, diseruduk gitu ya, diseruduk.
Hewan yang diseruduk itu nggak boleh dimakan juga ya. Diseruduk. Siapa yang suka seruduk ini biasanya? Banteng ya, banteng apa benteng? Banteng ya, banteng. Bukan banteng Takeshi ya nak ya. Tapi apa? Diseruduk nggak boleh dimakan hewan yang diseruduk ya, dia mati gitu ya. Kemudian yang hewan yang mati karena dimangsa binatang buas, baik cengkeram oleh harimau atau singa, kemudian dia kok mati, walaupun itu kijang, padahal kijang itu atau rusa boleh dimakan, itu ternyata kita juga boleh matinya, okay? Kemudian semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, ingat ya Mas Fatih, menyembelih binatang yang akan dikonsumsi penting. Nah, gimana ini kalau di kita ada tempat pemotongan hewan? Itu ya, yang menyembelih harus mengucapkan lafaz Allah ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pisaunya juga tajam ya, tidak boleh ketul, mesaknya ketul ya. Tahu ketul? Tahu. Ketul itu tidak tajam ya. Tumpul. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah ini juga tidak boleh, meskipun hewannya itu dinyatakan halal. Lalu yang berikutnya, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk beribadah, misalnya disembelih kok disesembahkan pada orang-orang yang lain banyak yang membutuhkan ya, gizinya eman-eman toh. Kalau menyembelih tapi dibiarkan begitu saja di depan apa namanya? Patung, itu kan tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Selain Allah, hewan disembelih untuk selain Allah. Jadi kalau hewan kurban ya pasti kurban. Ada hari tasrik ya, kita boleh menyembelih. Anak-anak hebat yang terakhir untuk jenis makanan dan minuman yang haram, semua bagian tubuh hewan yang terpotong terpisah dari tubuhnya. Berarti bisa jadi ketabrak gitu ya. Ayam ketabrak, kira-kira mati apa tidak? Mati ya, terlindas ban yang mobil itu juga berat. Dan ayam itu tidak boleh, kecuali masih apa ya, bernafas langsung disembelih gitu ya, boleh dikonsumsi. Tapi kalau mesake ya dia sudah kesakitan, terlindas, tapi nggak tega ya, tega apa tidak? Tidak tega kita ya. Baik anak-anak, ini adalah dari jenis makanan dan minuman dilihat dari lizatihi dan li ghairihi. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan berikutnya pembahasan materinya? Ada? Tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan. Jenis makanan minuman yang haram. Siapa yang dapat membantu Gunarti, tunjuk tangan. Yang pertama adalah binatang disembelih untuk sesaji. Ya, binatang yang disembelih untuk sesaji. Tahu sesaji nak? Sajen ya, sajen tidak boleh itu ya. Karena itu apa namanya? Binatang yang dinikmati kita ya, disembelih karena niatnya adalah untuk dikonsumsi kita. Baik, yang kedua, Mati. Yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Yang nomor 2 ada jalalah, ini binatang yang makan feses ya, feses ini kurang, feses atau kotoran manusia. Ada? Apa itu? Babi makan kotorannya sendiri ya. Kemudian kalau misalnya ikan lele, ya itu ya sebaiknya kalau kita memiliki kolam lele yang diberi makanan yang baik-baik saja karena akan dikonsumsi oleh kita sendiri ya. Makanannya ya misalnya nasi atau bagaimana, atau makanan khusus ikan gitu, okay? Kemudian berikutnya ini kita akan lihat makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara jolim. Kemarin sudah Ibu sampaikan ya, barangnya halal, tapi cara memperolehnya ternyata tidak benar. Itu menjadi barangnya jadi apa namanya? Haram ya, haram untuk dikonsumsi. Dan yang berikutnya ini semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, ya. Mudarat berarti tidak bermanfaat. Begitu kita. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu sampaikan berikutnya? Tidak ada. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tetap semangat kan? Semangat ya. SMP Muhammadiyah 3.
belakang kita. Jadi supaya terserap penyerapan yang baik, kita harus bahagia. Melangkah ke sekolah harus bahagia, kunci kesuksesan. Oke? Baik. Untuk berikutnya kita akan lihat minuman yang haram ini. Ya, diantaranya bisa kita ulas sekilas. Jenis minuman yang memabukkan ada itu tadi disebutkan oleh Mas Maulana khamar itu jenisnya banyak sekali. Ya, termasuk fermentasi dari yang tadinya halal ya, fermentasi yang tadinya ini memabukkan ketika diminum berarti tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi hal yang memabukkan ketika diminum, mabuk ini piye Bu? Apa mabuk muntah-muntah? Iya. Kehilangan akalnya. Waktunya sholat lupa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Boleh? Minuman yang berasal dari darah ada enggak? Ada. Ada ya. Misalnya ular disembelih kemudian ditusuk darahnya diminum gitu ya biar kekuatan katanya gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kan ular termasuk binatang apa? Buas dan ada taringnya juga ya. Giginya. Gitu. Tidak boleh. Kok ada rica-rica unik ya terserah. Kita yang umat muslim harus hati-hati ya, jangan mencoba mendekati apalagi menyantapnya ya kan, menikmati apalagi jangan ya, karena kita kalau sudah makanan yang haram itu masuk tubuh kita berbahaya ya. Minuman yang diminum dalam bejana emas. Wow, bejana emas berarti orang yang kaya raya ya, gelasnya emas, piringnya emas, sendoknya emas gitu ya, Mas Fatih tidak ya. Jadi bejana emas tempatnya untuk minum alat ini emas, tidak boleh ya. Minuman yang membahayakan diri, ada nggak minuman yang membahayakan diri? Ada. Ya, misalnya komposisinya yang tidak baik, ada pemanis buatan yang nanti ketika dikonsumsi sekian tahun berakibat atau memiliki efek pada tubuh kita yang kurang baik ya. Kemudian minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, hati-hati ya. Ini banyak sekali termasuk apa mengambil tanpa izin, gosok ya. Istilahnya gosok ini digosok ya. Makanya dari itu kita harus izin dulu, boleh nggak minta minum, permisi teman, boleh minta seteguk minumnya karena minumku habis. Turun ke kantin juga jauh di lantai 1. Boleh ya, boleh gitu. Sodako temennya, jangan bawa dong, jangan gitu ya. Pokoknya kita harus mempunyai jiwa sosial yang baik ya. Ketika teman kehausan, minta kita sedikit, kira-kira boleh nggak Mas Edi? Diizinkan? Boleh lah ya, sodako. Tapi minumnya nanti nggak boleh apa? Menegurnya ini harus hati-hati supaya enggak tercampur ya, misalnya ada yang flu pilek bisa dapat tular. Minuman yang tercampur najis kemarin sudah kita bahas juga ya. Apabila minuman kemudian kok ketiban, ada tokek ke rumah kita gitu. Tokeknya tiba-tiba kok mendekati gelas yang diminum, ada airnya nggak ditutup, kemudian dia mengeluarkan kotoran lalu masuk ya. Bu kalau nggak tahu itu ya kalau nggak tahu itu dimaafkan, tapi kalau tahu jangan dibuang aja ya. Kita tidak tahu bagaimana komposisi dari kotoran itu, kan tidak baik untuk tubuh kita ya. Kemudian ini efek psikotropika, kemarin sudah ada yang menyebutkan apa? Apa? Misalnya nafza ya, narkotika, zat adiktif dan lain-lain ya. Sing pokoknya nek orang mengkonsumsi layang ya, itu udah boleh. Seperti kapas penerbangan itu ya, kayak ingat apa-apa itu berbahaya. Jangan mencoba, gitu. Jangan mencoba karena Allah melarang. Termasuk obat-obatan yang dikonsumsi berlebihan membuat orang sakau. Sakau itu doyong-doyong gini ya, gitu ya, kan bahaya nih. Jalan aja gontai gitu, nggak tahu ini. Ini apakah Fatih temanku ya? Ya nggak tahu kan? Wah bahaya ya. Minuman yang dianggap memiliki
kuatan ini. Kalau jahe susu nggak apa-apa, enak. Siapa yang suka minum STNJ? Oh, saya susu jahe. Susu jahe bagus karena Bu Nati pernah mendengarkan dari sahabat Bu Nati dari Temanggung, ada seorang ibu, dia usianya 80 tahun masih semangat. Beliau di sebuah pasar itu melakukan pekerjaannya pernak baju ya. Ternyata setiap hari beliau itu ketika ditanya oleh sahabat Bu Nati, pendapatannya banyak di atas 500.000. Kemudian kok lincah sekali ibu, apa yang dilakukan ibu tiap hari? Ternyata beliau sering meminum STNJ, susu telur madu jahe, sehingga kecantikannya masih alami. Ya 80 tahun loh. Kalian berapa usianya? Nah, maka supaya awet minumlah ya alami ya, jangan ya campuran. Baik, dari jenis makanan dan minuman yang haram yang sudah kita bahas, adakah yang bertanya atau berpendapat? Tidak ada? Lanjut ya. Akibat mengkonsumsi makanan atau minuman haram. Wah, ternyata ngeri sekali ya. Ada beberapa di sini. Yang sisi kanan, doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan haram tidak mustajabah atau makbul. Jadi orang dijawab oleh Allah, tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Misalnya kita ingin apa ya Allah, semoga cita-cita hamba terkabul, semoga hamba dapat keluar negeri, semoga hamba dapat umroh haji misalnya ya. Ini ketika orang mengkonsumsi makanan, dia akan apa? Sudah dikabulkan ya, tidak mustajabah. Yang kedua, makanan haram dapat membahayakan kesehatan. Ingat ya anak-anak, kalau daging babi ketika diteliti di dalam mikroskop ya, itu terdapat apa? Cacing pita yang banyak dan berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ternyata ada juga merusak amal soleh ya, Nah, ketiga ini adalah akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kita tahu ilmunya, maka kita implementasi ya, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sudah ya, terima kasih. Namun sebelumnya berarti akan menyampaikan LKPD nih ya. LKPD yang harus kalian diskusikan bersama tim kelompok kalian masing-masing ya. Dibagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siap? Siap, Bu. Semangatnya mana siap? Siap. Semua siap? Siap. Semua bahagia? Ya, baik. Untuk kelompok 1 silahkan didiskusikan ya. Kelompok 2 silahkan didiskusikan. Kelompok 3 silahkan didiskusikan. Kelompok 4 silahkan didiskusikan. Kelompok 5 silahkan didiskusikan. Baik, Bu Nati akan memberikan waktu 10 menit. 10 menit. Silahkan. Sumber-sumbernya kalian boleh mendapatkan, karena ini Bu Nati kemarin kan minta tolong kalian untuk mencari beberapa artikel sumber ya. Di sini di buku kalian ada 2, kemudian dapat memperoleh dari internet. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Bagaimana timnya Pate? Siap? Ya silakan dapat dibuka materinya. Ya boleh, ini boleh pakai internet ya. Oke, boleh silakan. Mbak Citra, bagaimana timnya? Sudah mulai bekerja? Sudah hampir selesai ya. Bagaimana Mas Raja, Mbak Siva, Mas Alian dan
Ada yang sudah selesai? Dari kelompok mana akan mempresentasikan diskusi? Tunjuk tangan. Silakan. Sudah selesai? Bayu? Iya. Mana dulu? Silakan Bu Nanti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kalian menyampaikan pendapat, ulasan atau presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan. Dari kelompok mana? Iya, kelompok 3. Oh iya, kelompok 3 tepuk tangan. Kelompok 3. Dan kelompok nanti yang paling baik pada hari ini Bu Nanti akan memberikan reward atau hadiah ya. Maka kalian harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afiola, Ayu, Zaki, Maulana, Hitomi akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. 1. Menurut Islam, jelas sudah diharamkan karena telah disebutkan dalam Al-Quran walaupun disembelih dengan mengucap nama Allah, tetap saja daging babi itu haram. Dari segi kesehatan, ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan jika kita mengonsumsi daging babi. Salah satunya kolesterol. Daging babi juga mengandung cacing pita yang bisa tumbuh dengan panjang 2-3 meter. 2. Minuman keras dapat merusak pencernaan karena dapat menyebabkan radang lambung, tungkak lambung, asam lambung, atau bahkan kanker di saluran pencernaan. Sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ditawarkan dulu Mbak Ayu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada silakan untuk duduk Mbak Ayu dan teman-teman. Baik anak-anak, kelompok 3 sudah mengawali dari diskusi siang hari ini, pagi dari siang ya. Sekarang kita akan dengar bersama tampilan dari kelompok kanan benar atau kiri? Kiri. Kiri. Kanan. Ya, baik. Berarti kelompoknya Mas Raja Anindita. Silakan Mas Raja Anindita dan Mbak Siva, and Mas Lalian dan Mbak. Iya. Mbak Ata batuk ya sehingga harus memakai masker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya
akan maju. Berikutnya adalah timnya Mas Bima. Silakan Mas Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengonsumsi daging babi. Daging babi merupakan salah satu dari makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat muslim karena termasuk makanan hewan. Sebagaimana dalil Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 115 yang berarti sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 115. Dari segi penyakit, konsumsi babi dalam bentuk apapun memiliki efek dan bahaya bagi tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Perbedaan daging babi dengan hewan lainnya adalah dari warna dan lemak. Nomor 2, tentang minuman yang dapat membahayakan kesehatan. Minuman keras adalah segala minuman difermentasi yang mengandung etil alkohol atau etanol sebagai zat memabukkan. Secara umum, jenis miras dibedakan menjadi beberapa macam, seperti bir, anggur alami, dan sebagainya. Dampak kesehatan yang pertama yaitu dapat menyebabkan kerusakan hati. Dalam hal ini, alkohol mengandung senyawa yang dianggap sebagai racun. Tentu ini menjadi tugas organ hati untuk mengeluarkan racun tersebut dari tubuh. Namun jika Anda minum terlalu banyak atau cepat, organ hati tidak dapat bekerja dengan baik untuk melakukan fungsi tersebut. Saya mau ditanyakan yang dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bima. Baik, 3 kelompok sudah menampilkan hasil diskusi masing-masing. Masih ada 2 kelompok, jadi lebih semangat ya, karena hadiah di depan dari Bu Nati sebagai tanda cinta untuk kalian ya akan Ibu berikan ya. Sekarang kita tampilkan kelompok dari tim 2. Silakan tim 2. Tepuk tangan dulu. Tim 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rafid, Naima, saya dan Ajeng, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang sebagai berikut. Babi merupakan hewan yang sudah jelas diharamkan untuk dikonsumsi selain bangkai, darah, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Babi masuk ke dalam hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hal ini sebagaimana yang telah disebut di dalam Al-Quran. Perbedaan daging babi dan daging hewan lain adalah daging sapi berwarna merah tua, sedangkan daging babi berwarna merah muda. Lemak sapi teksturnya padat dan mudah dipisah. Lemak babi basah dan lengket. Efek medis mengonsumsi daging babi mempunyai penyakit kanker, penyakit hati, dan hepatitis. 2. Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, terutama kanker hati. Selain kanker hati, minuman beralkohol juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker usus besar, kanker mulut, dan kanker pankreas. Demikian presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dari tim 1, 3, 4, dan 5 akan menanyakan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk
ya. Dari tim 4 silakan tim 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Citra, Najma, dan Naufal. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Kelompok kami sudah menemukan artikel tentang diharamkannya mengonsumsi daging babi. Daging babi memiliki resiko terkena infeksi cacing pita. Selain itu, mengonsumsi daging babi berlebihan juga dikaitkan dengan resiko terkena kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan kanker. Dalil diharamkannya daging babi yaitu diharamkan bagimu memakan tangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, yang terjepit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang tempat kamu sembelih. Perbedaan daging babi dengan hewan lain seperti sapi adalah daging sapi berwarna merah tua, sedangkan daging babi berwarna merah muda. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan akibat mengonsumsi minuman keras beserta penjelasannya. A. Penyakit liver. Ketika dikonsumsi, alkohol terserap ke aliran darah, kemudian terkumpul di hati untuk dipecah agar dapat dibuang dari tubuh. Jika dikonsumsi terlalu banyak, maka kadar alkohol dalam darah meningkat. Hal ini menyebabkan gangguan pada hati, mulai dari pengemakan hati hingga kanker hati. B. Penyakit jantung. Akibat lainnya adalah gangguan detak jantung, peningkatan denyut jantung, dan gagal jantung, serta meningkatkan resiko penyakit jantung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra dan teman-teman. Baik, nanti akan melihat dulu hasil diskusi kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik. Pada diskusi kali ini semua sangat luar biasa ya anak-anak. Alhamdulillah. Namun nanti kita akan akan ibu pilih nanti pilih dari kelima kelompok ini mana ya yang presentasinya dan materinya bagus gitu ya, semua bagus insya Allah ya. Baik, namun sebelum ibu mengumumkan dari kelompok yang mana terpilih, maka Bu Narti ingin dari kalian menyimpulkan ya. Ibu harapkan dari tim sini atau tim sini boleh? Ya boleh. Ya silakan Mas. Silakan. Makanan dan minuman yang haram memiliki banyak jenis yang berbeda-beda. Semua jenis makanan dan minuman yang haram tersebut memiliki mudarat untuk tubuh konsumsinya. Oleh karena itu kita harus menghindari dan menjauhi. Ya, luar biasa Mas Rafid Saukani telah menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya Mas Rafid. Baik anak-anak, jangan lupa nanti ketika sampai di rumah pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari tadi, dan Bu Narti mohonkan nanti di latihan di uji kompetensi pilihan ganda 1 sampai 20 mau bisa dikerjakan di halaman 36 ya. Baik. Tibalah untuk mengumumkan dari yang terbaik dari yang baik-baik. Insya Allah semuanya baik ya. Anak-anak luar biasa untuk diskusinya. Dan penghayatannya tadi yang Ibu nilai di depan ya, misalnya kekompakan, penampilannya juga. Jadi semuanya bagus Ibu amati. Saya ketika Bu Narti ya amati luar biasa. Namun Bu Narti amat berat ini memilih daripada di antara yang dipilih. Nih, mohon maaf ya sekali lagi
Yang Ibu nilai materi dan kesiapannya di depan tadi untuk kekompakan adalah tim 4 ya. Tim 4 silahkan maju ke depan. Kemudian Mbak Ayu tadi memulai pelajaran juga akan mendapatkan reward dari Bu Nati, Mas Raffi Syawngani dan Mas Ketua. Silakan Mas Ketua maju ke depan. Silakan maju ke depan, berenam ya. Berenam maju ke depan. Sebentar ya, ini ada tanda cinta kecil dari Bu Nati. Silakan diterima. Silakan, semoga barokah. Semoga barokah. Semoga barokah. Semoga barokah. Semoga barokah. Tepuk tangan untuk ke-6 teman kita. Baik, boleh duduk kembali ya nak. Silakan. Baiklah anak-anak hebat yang luar biasa. Pembelajaran kita sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini dapat memberikan bekal kita dalam hidup untuk lebih baik. Makan dan minum harus yang halal, hindari yang haram. Oke? Setuju? Setuju. Sepakat? Ya, baiklah. Mari kita bersemangat bersama. 1, 2, 3. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Apabila dalam pembahasan pembelajaran kita kali ini Bu Nati banyak kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Barafu minkum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.